Kalau kita terlalu cepat ya menilai seseorang, maka kadang-kadang kita hanya menilai dari layer pertamanya aja gitu kan ya, dari covernya doang kalau buku ya. So, don't judge the book from its cover. That's right teman-teman ya. Nah, yuk kita di readingan kali ini kita bakalan baca ya mengenai ya siapa sih yang kamu tuh nggak sangka ya dia itu menilai sesuatu hal dari kamu tanpa kamu mungkin tahu atau kamu mungkin udah denger atau kayak gimana ya teman-teman. Kita bakalan baca di general reading ya, jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, vibes yang positif pula, sehingga outcome-nya pun kehidupan kalian juga jadi positif dan timeless. Jadi anytime kalian mau denger boleh ya dengan senang hati, yang sambil nongkrong, sambil santai, sambil ngapain aja gitu kan, sama temen, sama siapa, ajakin aja semuanya ya buat dengerin. Alright ya teman-teman, kita bakalan bagi jadi 3 cerita 1, 2, dan 3. Kalian gak perlu ya namanya pilih kartu, pilih cerita juga gak usah ya, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata 3-3nya ini semuanya adalah cerita kamu. Oke ya teman-teman. Kita akan mulai dengan Scorpio ya, buat teman-teman Scorpio. Still it is channel Oracle Card Indonesia. Channel remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright, dan private reading barengan sama Oracle Card Indonesia boleh ya, silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Terms and condition berlaku ya teman-teman ya. Kalau misalkan ini kecepatan, kalian boleh lihat di description ya. Terms and condition berlaku ya, oke. Right, sekarang kita baca untuk yang pertama ya, buat kamu teman-teman Scorpio. Apa sih ya ciri-cirinya dia kayak gimana? Apakah kalian udah lama saling kenal ya, kita lihat. Apakah kalian udah lama saling kenal? Belum ya, masih belum nih, masih baru-baru aja teman-teman kalau misalkan dilihat ya di sini. Lalu juga kalau dilihat ciri-cirinya dia ya, ini adalah orang yang seperti apa? Ini orangnya jelas ya, tegas iya ya. Tegas iya, kesusahan bawa emosi juga iya ya teman-teman. Emosian ya, gampang emosian, otoriter. Tapi dia punya jiwa pemimpin yang oke ya, agresif, kaku, tegas, berani orangnya. Terus habis gitu kalau misalkan kita bilang ini orang yang cukup gengsi untuk mengakui kesalahan ya, he or she is ya, seperti itu. Jadi sosok yang seringkali susah banget untuk ngakuin kesalahan, gengsi banget untuk ngakuin salah, so say sorry atau apa gitu ya, seperti itu. Ataupun kalau misalkan dia say sorry itu dengan gayanya yang agak-agak sedikit ngejengkelin gitu. Orangnya cerdik teman-teman ya, cukup cerdik tapi nggak licik ya, bukan menuju ke arah kelicikan gitu, nggak ya, cerdik ya. Lalu juga sosok yang pasti definitely ya susah diatur. Kalau kita ngarepin orang otoriter diatur gampang, itu kan bukan otoriter ya namanya ya. Ini orang yang susah banget diatur, orang yang susah banget yang namanya beradaptasi sama lingkungan sekitar ya, kayak gitu teman-teman ya. Kita lihat nih untuk yang selanjutnya, hubungan kalian ya itu seperti apa sih, hubungan yang seperti apakah hubungan kalian ini? Keluarga ya, keluarga teman-teman ya, hubungan lebih ke keluarga. Nah kita lihat yang dia nilai dari kamu ya tanpa kamu tahu itu apa sih teman-teman ya. Kamu tuh orangnya keras kepala banget, gak mau dengerin orang ya, merasa yang paling bener, merasa yang paling pinter, pembuktiannya juga yang luar biasa banget ya, egois banget ya. Egois banget seperti ini. Nah sekarang kita lihat ya, ini berbeda gak sih dari apa yang diperlihatkan sama kamu teman-teman ya? Enggak sih ya, di depan sama di belakang sama aja, kamu tuh egois gitu ya, selalu ngomongnya begitu. Nah tujuannya dia atau motifnya dia ya, apakah dia baik sama kamu teman-teman ya, atau dia punya motif yang lain? Kita lihat ya, kita lihat di sini. Kalau dilihat di sini ada motif-motif tersembunyi ya teman-teman ya. Kepingin kamu berubah iya, tapi ini agak-agak sedikit negatif ya, karena ini agak maksa. Terus habis gitu juga caranya mungkin kurang baik ya, seperti ini. Maunya berubah sih kamu, tapi nggak baik ya. Kurang baik. Nah sebaiknya apa sih yang dilakukan buat ngadepin orang ini ya? Kita lihat sebaiknya apa yang mesti dilakukan. Komitmen sih teman-teman ya, komitmen
jaga komitmen dengan baik, meluangkan waktu ya, lebih ke meluangkan waktu antara pekerjaan sama relationship ya, seperti itu. Jadi lebih ke seperti ini sih, jaga komitmen juga, jangan yang namanya gampang tergoda sama hal-hal yang sifatnya sesaat, yang di luar dari dirinya kamu ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini cerita yang pertama ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua. Cerita yang kedua, kalian udah lama saling kenal apa belum sih ya, dan ciri-cirinya dia itu seperti apa, kita lihat ya. Kalau dibilang lama, udah lama karena dia berada di sekitarnya kamu ya. Mungkin kamunya aja yang gak notice kalau misalkan dia tuh berada di sekitarnya kamu. Orang yang rela berkorban gitu kan, apalagi kalau misalkan we are talking about orang yang dia sayang atau orang yang dia belain banget ya, dia bakalan tidak yang namanya segan-segan untuk melakukan pengorbanan ya, seperti itu. Ini orang yang nyentrik ya, nyentrik dari pakaiannya, dari caranya dia berbusana dan sebagainya, cara pikirnya dia ya cukup nyentrik, cukup eksentrik ya orangnya. Lalu juga tipikal orang yang gampang kepikiran ya, dikit-dikit pikirin, apalagi kalau misalkan ini menyangkut dengan orang yang dia sayang ya, semuanya dipikirin teman-teman ya. Seperti itu. Nah tapi bagusnya dia orang yang tulus sih teman-teman. Kalau misalkan dia udah sayang sama orang gitu kan ya, dia benar-benar tulus banget. Walaupun kalau dilihat ya gampang kepikiran ya, intuisinya cukup bagus teman-teman. Intuisinya dia cukup bagus. Terus sebenarnya dia orang yang punya kesadaran spiritual juga oke ya. Cuman ya gitu juga ya, dia suka hal-hal yang berkaitan dengan mistis. Nah nggak terlalu tinggi tapi juga nggak terlalu pendek juga teman-teman. Orangnya, finansialnya dia juga cenderung oke ya, kurang lebih. Bacain ambil tenggorokannya gimana gitu. Nah kita lihat nih teman-teman, yang dia nilai dari kamu ya tanpa kamu tahu tuh apa sih teman-teman ya. Berbeda gak sih dari apa yang diperlihatkan sama kamu? Kalau dilihat di sini lebih ke yang dia nilai dari kamu tuh orangnya emosian, gak sabaran banget. Terus habis itu juga selalu terjebak di pola yang sama ya. Jadi gak gampang move on dari orang gitu loh. Udah tahu jelek, udah tahu gak bagus ya, tetap aja dibelain gitu ya, seperti itu sih. Nah dia menilai kamu kayak gitu. Nah sekarang kita bakalan lihat nih teman-teman, hubungan kalian tuh seperti apa. Hubungan kalian seperti apa? Dia merasa ada ikatan koneksi secara spiritual dengan kamu, koneksi secara ikatan jiwa dengan kamu ya. Dia merasanya sih seperti itu. Nah, tapi kamunya sendiri ya seperti apa ya? Nanti kita lihat ya teman-teman ya. Nah, kita lihat tujuan dia atau motif dia apakah baik ke kamu teman-teman ya. Tujuan dan motifnya dia apakah baik ke kamu? Ada hal-hal yang dipendem ya, ada hal-hal dimana dia merasa bahwa beban yang selama ini harus dia pikul ya, dipikul sendiri, kamunya nggak mau tahu gitu ya. Jadi kalau misalkan motifnya dia tersembunyi sih kurang bagus karena nantinya ini bisa jadi sesuatu hal yang bakalan jadi kayak blar gitu ya, seperti itu teman-teman. Nah ini dia nih, kenalnya udah lama berada di sekitar kamu tapi kamunya nggak notice gitu kan ya. Ini juga udah lama ya, seperti itu. Nah jadi apa sih yang sebaiknya dilakukan ya dengan motif tersembunyinya dia ini? Apa yang sebaiknya dilakukan? Fokus sama realita yang sekarang ini ya, ibaratnya ya realistis gitu ya. Hal-hal yang gak jelas, hubungan yang gak jelas ya sebaiknya jangan. Kalau kamu udah gak suka, kamu suka atau kayak gimana ya itu dipertegas gitu teman-teman. Jangan menjalani sesuatu hal yang kamu ibaratnya kayak bolak-balik melakukan kesalahan yang sama. Udah tahu seperti itu ya jangan dijalanin, udah tahu seperti itu jangan dibawa-bawa gitu ya. Jadi lebih tegas, lebih realistis sih ya, seperti ini. Lalu kita lihat ke cerita ketiga ya teman-teman. Cerita yang ketiga ya, apakah kalian ya udah lama saling kenal dan kita lihat ciri-cirinya dia seperti apa. Kalau dilihat di sini ada Uranus. Uranus itu adalah cerita-cerita di mana ya ini kayak gini loh. Ibaratnya kalian tuh suddenly tuh kenal gitu.
Jadi nggak tahu kapan, tapi tiba-tiba aja udah kenal gitu ya, seperti itu. Nah kalau dilihat di sini orang ini sempurna ya, orang ini dilihat orang lain tuh kayak sempurna banget, orang yang punya visi yang bagus dalam hidupnya ya, bisa bergaul banget, bisa banget yang namanya membawa suasana gitu. Orang tuh ngelihat dia tuh adalah orang yang benar-benar patut untuk dihargai atau direspekin gitu loh teman-teman ya, kayak gitu. Orang yang jadi harapan banyak orang, bisa jadi tulang punggung keluarga juga bisa ya. Orang yang punya visi yang baik dan memang bebas ya, tegas, berani, gampang bergaul, kaku juga ya, seperti itu. Tapi kadang-kadang nih orangnya gampang down teman-teman, gampang banget down ya. Ya. Nah sekarang kita lihat hubungan kalian seperti apa, hubungannya kalian itu kayak gimana sih ya. Hubungan kalian ini hubungan yang sebenarnya celahnya banyak ya. Jadi ketika kalian bersama, banyak pihak yang tidak menginginkan kalian itu untuk bersama ya. Jadi celahnya banyak juga karena secara eksternal ngaruh menggempur yang internal ya. Jadi komunikasinya kalian juga pada akhirnya juga terpengaruh, secara internal juga kalian pada akhirnya terpengaruh ya. Kebayang gak sih kalau misalkan tiap hari kamu tuh kamu dan dia diracunin hal-hal yang kurang baik gitu kan. Walaupun mungkin kalian punya defensif gitu kan ya, anti racun yang bagus gitu kan, tapi tetap ya namanya ada celah, pasti bisa masuk. Kalau misalkan pas kalian nggak lagi lalai ya, itu kalian bakalan kuat gitu kan, survive, bertahan gitu kan. Tapi kalau misalkan pas lagi capek, celahnya lagi banyak gitu kan, pasti banyak gitu ya yang bisa masuk. Nah kayak gini nih teman-teman ya. Jadi secara eksternal memang banyak yang tidak menginginkan kalian bersama. Nah kita lihat ya, tujuannya dia atau yang dia nilai dari kamu ya tanpa kamu tahu itu apa. Kamu tuh orangnya mau belajar banget, terus habis gitu juga orang yang bijaksana, selalu mau berkembang ya, nggak mau stagnan di situ-situ aja. Jadi ya pada akhirnya punya kesibukan sendiri gitu loh ya. Jadi orang yang nggak gampang putus asa untuk mencari ilmu baru atau belajar satu hal yang baru ya, seperti itu. Dia bukan menyangka sih, dia menilai kamu ya, seperti itu. Nah sekarang kita lihat tujuan dia atau motifnya, yaitu apakah baik ke kamu. Bagus sih teman-teman ya, karena memang dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, dia kepingin bersama dengan kamu ya. Motifnya motif asmara, pingin deket ya, seperti ini. Nah sebaiknya apa yang mesti kamu lakukan teman-teman? Yang mesti dilakukan buat ngadepin orang ini apa sih? Jangan tergoda sama sesuatu hal yang sesaat ya. Sesaat itu seperti apa? Kalau misalkan kamu lagi jenuh, lagi bosen, terus habis itu juga ada yang ngedeketin dan sebagainya, sedangkan kamu sudah punya komitmen ya teman-teman ya, yaitu jangan gitu kan, setia ya, belajar untuk jaga komitmen kamu dengan baik, whether itu sama dia ataupun sama siapapun yang ada di cerita kamu, di cerita yang nomor 3 ini ya teman-teman ya. Jaga komitmen kamu dengan baik ya, seperti itu. Oke teman-teman, tujuan dia, motifnya dia bagus karena dia sayang sama kamu teman-teman ya. Dia melihat kamu juga selalu positif sih ya, walaupun kalau misalkan dilihat di sini ya, masalahnya kalian itu banyakan dari eksternal ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini cerita kamu ya buat teman-teman Scorpio. Jadi seseorang boleh menilai kita seperti apa, right ya, tapi yang paling penting adalah cara kita menilai diri kita sendiri dan cara kita membuat diri kita ya, apakah berharga apa enggak ya, itu adalah dari kita sendiri teman-teman. Mereka itu merefleksikan ya dari cara kita mentreatment diri kita sendiri. So kalau kamu mau dinilai orang baik ya, dinilai orang berharga ya, terimalah diri kamu bahwa diri kamu tuh juga berharga ya. Terimalah diri kamu bahwa diri kamu tuh juga bernilai, maka orang lain juga akan melihat nilainya kamu atau berharganya kamu tuh seperti apa. Kalau diri kita sendiri aja nggak melihat ya kan, diri kita ini berharga, diri kita ini bernilai ya, terus orang lain gimana dong ya kan. Alright teman-teman, kita bakal jumpa lagi di next time Last Reading, General Reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula teman-teman. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day. Bye bye.